Pagi di desa Cempaka selalu diselimuti aroma tanah basah dan asap kayu bakar. Di sudut rumah kontrakan sederhana itu, Rinjani Ayu Pertiwi, 30, sudah sibuk sejak subuh. Tangan cekatannya meracik adonan tepung, menggoreng tempe mendoan, dan menata kotak-kotak berisi kue kering yang siap diantar. Di sampingnya, Kirana Sekar Ayu, 7, putri sulungnya, khusyuk menggambar pemandangan, sementara Lintang Jelita, 4, masih pulas dalam dekapan bantal lusuh. Bangun, Bang Bagas. Sudah hampir jam 7, nanti telat apelnya. Rinjani berbisik lembut sambil menepuk lengan suaminya, Bagas Pranata, 32, yang masih meringkuk di kasur lipat. Bagas, yang saat itu masih berstatus tenaga honorer di Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, daerah, menggeliat. 5 menit lagi. Neng. Semalam patroli sampai larut. Jawabnya serak, tanpa membuka mata. Rinjani menghela napas. Sejak mereka menikah 5 tahun lalu, hidup mereka selalu seperti ini. Pas-pasan, penuh perjuangan, tetapi diwarnai mimpi sederhana. Bagas adalah pria yang ia cintai. Rinjani tahu Bagas lelah bekerja tanpa kepastian status, gaji yang kecil, dan sering dilecehkan atasan. Maka, ketika kesempatan tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, dibuka, Rinjani menjadi support system terdepan. Bang, sarapannya sudah siap. Ini aku siapkan bekalmu juga, kata Rinjani sambil menyodorkan sebungkus nasi dan teh hangat. Jangan lupa, hari ini jadwal ujian simulasimu yang terakhir. Fokus. Ya, kita harus yakin. Kali ini pasti lolos. Bagas meraih tangan istrinya. Senyum tipis terukir di bibirnya. Tentu, sayang. Doakan aku. Kalau aku lolos, kita bisa pindah dari kontrakan sempit ini. Kirana dan Lintang bisa sekolah di tempat yang lebih baik. Kamu tidak perlu lagi subuh-subuh jualan gorengan. Kalimat itu, kamu tidak perlu lagi jualan gorengan, adalah janji manis yang selalu Rinjani pegang. 1 bulan kemudian, setelah Bagas mengikuti serangkaian tes yang melelahkan, pengumuman pun tiba. Rinjani dan Bagas membuka laptop tua mereka di tengah malam sunyi. Jantung Rinjani berdebar kencang. Ketika Bagas membaca namanya ada di daftar peserta yang lulus dengan status PPPK, hening pecah menjadi tangisan haru. Alhamdulillah. Ya Allah. Kita berhasil. Neng. Kita berhasil. Bagas memeluk Rinjani erat. Air mata kebahagiaan membasahi pipi istrinya. Kirana dan Lintang terbangun, ikut bingung dan bahagia melihat orang tua mereka menangis gembira. Rinjani merasa semua pengorbanannya begadang meracik bumbu, menjual cabai di pasar, menahan malu menerima pesanan dari tetangga terbayar lunas. Ini adalah awal dari kebahagiaan, pikirnya. Hari-hari setelah pengumuman kelulusan dipenuhi euforia. Bagas menjadi pusat perhatian di kampung. Semua orang memuji kegigihannya. Rinjani pun sibuk. Ia ingin memberikan hadiah terbaik untuk suaminya yang sebentar lagi dilantik. Mbak Laila, tolong bantu aku carikan kain korpri yang bagus, ya? Aku mau jahitkan seragam terbaik untuk Bang Bagas. Pinta Rinjani pada sahabatnya, Laila Sari, di sebuah grup chat daring. Laila menjawab, kamu serius, Rin? Uangnya sudah cukup? Itu mahal loh. Rinjani tersenyum bangga. Cukup, lah. Kemarin aku dapat pesanan kue banyak dari arisan Bu RT. Ini uangnya pas untuk baju pelantikan Bang Bagas. Aku mau dia terlihat gagah di hari pelantikannya. Itu impian kami berdua. Namun, kehangatan itu tidak bertahan lama. 3 minggu menjelang pelantikan dan penyerahan SK, aura Bagas berubah total. Tawa renyah yang biasa Rinjani dengar kini digantikan dengusan sinis. Perubahan pertama terjadi ketika Rinjani sedang asyik menata lapak jualannya di teras. Bagas pulang kantor lebih cepat dari biasanya dan melihat Rinjani dengan tatapan aneh. Rinjani, bukankah sudah kubilang? Sebentar lagi aku akan jadi pegawai pemerintah dengan gaji tetap. Tolong hentikan jualanmu di sini. Ujar Bagas, nadanya dingin. Rinjani terkejut. Kenapa, Bang? Justru aku jualan ini agar kita punya modal cadangan. Uang gajimu,
Kan baru cair setelah pelantikan. Kita masih butuh untuk kebutuhan anak-anak. Bukan masalah uangnya, Rinjani. Bagas membentak, yang jarang sekali ia lakukan sebelumnya. Masalahnya adalah status. Kalau aku PPPK, masa istriku masih jualan gorengan di depan rumah kontrakan yang kumuh ini? Apa kata rekan-rekan kerjaku? Mereka punya istri yang elegan. Paling tidak bekerja di bank atau guru. Aku malu, Rin. Kata, malu, itu menampar wajah Rinjani. Ia menarik napas dalam-dalam. Dulu kamu bilang, aku berharga. Kamu bilang, jualan ini yang membantu kita melewati masa-masa susah. Sekarang, setelah kamu sukses, kamu bilang aku memalukan. Bagas tidak menjawab. Ia hanya membuang muka. Terserah. Pokoknya hentikan itu. Aku tidak mau ada debu minyak di rumahku lagi. Sejak hari itu, Bagas mulai mencari-cari kesalahan Rinjani. Masakan yang kurang asin, rumah yang kurang bersih, bahkan pakaian anak-anak yang sedikit bernoda, semua menjadi bahan pertengkaran. Ia juga sering pulang larut, dan ketika ditanya, jawabannya selalu sama. Rapat dinas, atau acara sosialisasi pegawai baru. Puncaknya terjadi seminggu sebelum pelantikan. Bagas pulang dengan mobil bagus yang bukan miliknya mobil dinas. Katanya, ia menyuruh Rinjani mencucinya. Dan saat Rinjani sedang menyiram ban, Bagas menerima telepon. Bagas tidak sadar. Teleponnya tersambung dengan pengeras suara. Iya, sayang. Tentu saja. Aku akan datang. Acara perpisahan bujang PPPK baru. Aku tidak akan ajak dia. Tenang saja. Dia itu hanya masa lalu yang akan segera kutinggalkan. Ya, kamu benar. Status kita sekarang sudah sepadan. Dia tidak akan mengerti dunia kita. Jantung Rinjani seakan berhenti berdetak. Dunia Rinjani runtuh. Kata, dia, yang dimaksud Bagas jelas mengacu pada Rinjani. Ketika Bagas menutup telepon, Rinjani berdiri di belakangnya. Air mata sudah membanjiri pipinya, bercampur dengan air sabun di tangannya. Siapa yang tidak akan mengerti dunia barumu, Bang? Suara Rinjani bergetar, tetapi penuh luka. Siapa, sayang, itu? Dan apa maksudmu dengan masa lalu yang akan segera kutinggalkan? Bagas terkejut. Ekspresinya langsung berubah dari kaget menjadi marah yang dipaksakan. Ia mendekat, menatap Rinjani dengan tatapan yang sangat asing. Sudah kuduga kamu menguping, Bagas berdesis. Dengar, Rinjani, aku akan jujur. Aku lelah bersamamu. Kau terlalu sederhana, terlalu kaku. Dan jujur saja, aku sudah lama tidak mencintaimu. Aku sudah lolos PPPK. Aku butuh pendamping yang bisa menemaniku ke acara-acara formal. Aku butuh istri yang selevel. Rinjani mundur selangkah. Rasa sakitnya begitu nyata hingga ia kesulitan bernapas. Selevel? Setelah semua yang kita lalui? Baju korpri MU itu kubeli dari hasil keringatku di dapur. Bang! Dan kau bilang aku tidak selevel. Justru itu, Rinjani. Bagas berbalik dan melangkah masuk rumah. Faktanya adalah, statusmu hanya penjual gorengan. Dan statusku, sebentar lagi, adalah pegawai pemerintah. Kita sudah berada di orbit yang berbeda. Aku tidak bisa menahanmu lagi. Rinjani hanya bisa terdiam. Air matanya jatuh ke tanah basah. Janji manis yang ia genggam selama 5 tahun, hancur lebur diinjak oleh kesombongan suaminya sendiri. Setelah pertengkaran yang menyakitkan di halaman, suasana rumah Rinjani dan Bagas diselimuti ketegangan yang pekat. Bagas semakin jarang pulang. Ketika pulang pun, ia memperlakukan Rinjani seolah Rinjani adalah barang tak berguna di rumah itu. Suatu sore, Laila Sari, sahabat karib Rinjani, datang membawakan martabak kesukaan anak-anak. Laila melihat mata Rinjani sembab dan segera mengajaknya bicara di dapur. Rin, aku dengar kabar yang tidak enak. Laila berbisik, hati-hati. Beberapa ibu di pasar bilang, Bagas sering terlihat di kafe bersama seorang wanita. Wanita itu kabarnya PPPK juga. Satu kantor dengannya.
Mereka terlihat mesra. Rinjani hanya menunduk, mengaduk teh tanpa gula. Aku sudah tahu. Lah, dia sendiri yang bilang dia butuh istri yang selevel dengannya sekarang. Mungkin wanita itu yang dia maksud. Status selevel? Astaga, Rin. Dulu dia tidur di lapak ronda. Kamu yang bawakan bekal. Sekarang dia merasa superior hanya karena selembar SK? Dia lupa siapa yang membelikan kemeja korpri itu. Laila geram. Dia bilang, pekerjaanku memalukan. Aku hanya penjual gorengan, katanya. Ujar Rinjani, suaranya tercekat. Ia mengangkat wajah. Matanya dipenuhi tekad yang rapuh. Aku coba bertahan. Lah, demi Kirana dan Lintang. Aku takut anak-anakku kehilangan ayahnya. Anak-anak butuh ibu yang bahagia dan dihargai. Rin, bukan ayah yang angkuh, balas Laila tegas. Malam itu, Bagas pulang dengan senyum lebar. Tetapi senyum itu bukan untuk Rinjani. Ia melemparkan sebuah amplop di meja makan. Ini, ambil. Sedikit uang untukmu dan anak-anak. Aku ingin kita selesaikan semua ini secepatnya, kata Bagas tanpa basa-basi. Rinjani mengambil amplop itu. Tangannya gemetar. Selesaikan apa, Bang? Apa lagi yang harus diselesaikan setelah kau hancurkan semua janji kita? Perceraian, jawab Bagas datar. Aku sudah bicara dengan orang tuaku. Mereka setuju. Statusku kini PPPK. Aku akan segera dipindah tugaskan ke kota. Aku tidak bisa membawa beban masa laluku ke sana. Aku butuh kehidupan yang baru. Rinjani tertawa sinis. Tawa yang menyembunyikan rasa sakit tak tertahankan. Beban? Jadi, aku dan anak-anakmu ini beban, Bagas. Dengar, Rinjani. Bagas meninggikan suaranya. Aku sudah di atas. Aku di orbit yang berbeda. Aku akan bertemu dengan pejabat, dengan orang-orang penting. Kamu hanya akan membuatku malu dengan dandananmu yang sederhana dan pekerjaanmu itu. Aku pantas mendapatkan yang lebih baik. Yang lebih baik? Wanita yang kau kencani itu? Apa dia yang membantumu belajar hingga larut malam? Apa dia yang merelakan perhiasannya dijual saat kita kelaparan dulu? Rinjani berdiri, menantang Bagas. Bagas mengambil napas dalam-dalam, mencoba terlihat bijaksana, padahal hanya arogan. Cukup. Aku akan mengurus surat-suratnya. Besok, aku minta kamu berkemas. Aku akan mengantarmu dan anak-anak kembali ke rumah orang tuamu. Kita bercerai secara baik-baik. Baik-baik? Setelah kau menukar pengorbananku dengan kesombonganmu. Rinjani menggeleng. Air mata kembali membasahi pipinya. Aku tidak akan pergi sampai ada putusan resmi dari pengadilan. Ancaman itu membuat Bagas marah. Ia tidak ingin proses perceraiannya berlarut-larut. Status barunya harus bersih tanpa isu miring. Kau ingin dipermalukan, Rinjani? Kau ingin seluruh kampung tahu bagaimana nasib istri yang tidak tahu diri sepertimu? Bagas mengancam. Pikirkan dua anakmu. Kalau kamu nurut, aku akan berikan tunjangan yang layak. Tunjangan? Kau pikir kebahagiaan anak-anak bisa dibeli dengan uang haram dari keangkuhanmu? Rinjani menahan dirinya untuk tidak berteriak. Keesokan harinya, Bagas tidak pulang. Ia mengunci diri di rumah kerabatnya. Rinjani menghubungi Laila. Ia merasa sendirian dan terpojok. Bagas sudah memastikan Rinjani tidak bisa bertahan di rumah itu. Pada malam hari, Bagas mengirim pesan singkat. Besok, sebelum matahari meninggi, mobil akan menjemputmu dan anak-anak. Kalau kamu tidak keluar, aku akan pastikan semua warga menyaksikan aibmu. Ancaman ini membuat Rinjani ketakutan. Ia tahu Bagas bisa melakukan hal-hal kejam demi citra dirinya. Rinjani mulai berkemas, tetapi jauh di lubuk hatinya, ia merasa ini adalah penyerahan diri yang salah. Ia tidak ingin pergi dalam kekalahan, tetapi ia tidak punya pilihan pagi itu. Matahari belum sepenuhnya naik, tetapi desa Cempaka sudah ramai. Bagas, dengan sikapnya yang sok penting setelah lulus PPPK, telah mengundang puluhan kerabat, tetangga, dan bahkan beberapa rekan kerjanya yang baru, semuanya berpakaian rapi,
kontras dengan pakaian sederhana warga kampung untuk berkumpul di halaman rumah Bagas. Bagas berdalih kepada warga bahwa ia akan mengadakan syukuran kecil atas kelulusannya. Namun, tujuannya yang sebenarnya jauh lebih jahat. Ia ingin membuat pemandangan keberangkatan Rinjani sebagai acara perpisahan yang disaksikan banyak orang, memastikan Rinjani pergi tanpa perlawanan dan dengan rasa malu yang maksimal. Rinjani, dengan wajah pucat dan mata bengkak, keluar dari rumah. Ia menggendong Lintang yang masih mengantuk dan menuntun Kirana yang menatap ayahnya dengan pandangan terluka. Di tangannya, ia membawa tas besar berisi pakaian mereka. Melihat kerumunan yang ramai, Rinjani terkejut. Ia mengira ini akan menjadi perpisahan sunyi, tetapi Bagas mengubahnya menjadi tontonan. Bagas maju ke depan kerumunan, memegang sebuah mikrofon kecil, milik Ketua RT, Bapak Handoko, yang Bagas pinjam dengan dalih syukuran. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian. Bagas memulai, suaranya lantang penuh percaya diri. Terima kasih sudah hadir. Hari ini adalah hari bahagia sekaligus hari penentuan. Saya, Bagas Pranata, telah resmi mengukuhkan diri sebagai pegawai PPPK. Warga bertepuk tangan, tetapi suasananya terasa canggung karena mereka melihat Rinjani dan anak-anaknya berdiri dengan barang bawaan. Bagas melanjutkan, terkait dengan status saya yang baru ini, demi menjaga marwah institusi dan demi keharmonisan hidup ke depan, saya memutuskan untuk mengambil jalan yang berbeda dengan istri saya. Kami sudah tidak sejalan. Ia menunjuk ke arah Rinjani. Mulai hari ini, saya, Bagas Pranata, resmi menjatuhkan talak kepada Rinjani Ayu Pertiwi. Sontak, suasana yang semula canggung berubah menjadi keheningan yang memekakan telinga, disusul bisik-bisik yang riuh. Kalimat talak itu, yang seharusnya diucapkan secara pribadi, dilemparkan di depan ratusan orang. Rinjani merasa jantungnya remuk. Harga dirinya diinjak-injak di hadapan tetangga yang selama ini ia hormati. Bagas lalu mendekati Rinjani, wajahnya tanpa belas kasihan. Rinjani, mobil sudah menunggu. Segera pergi ke rumah orang tuamu. Mulai sekarang, kamu dan aku bukan siapa-siapa lagi. Aku tidak butuh istri yang tidak bisa mengangkat derajatku. Kamu tidak pantas berada di sisiku. Kamu tidak level. Wajah Rinjani memerah menahan tangis dan amarah. Kirana, putri sulungnya, yang sedari tadi diam, tiba-tiba memeluk kaki ibunya dan berteriak keras. Ayah jahat. Jangan usir ibu. Kenapa ayah usir ibu? Teriakan Kirana memecah kerumunan. Bagas, yang malu karena dramanya terganggu, menarik Kirana dengan kasar. Diam, Kirana. Anak kecil jangan ikut campur. Rinjani melepaskan tangan Kirana dari suaminya. Ia memeluk erat kedua putrinya, berusaha keras agar air matanya tidak tumpah di depan Bagas. Ya, Bang Bagas. Aku pergi. Aku dan anak-anak akan pergi, kata Rinjani. Suaranya serak tetapi tegas. Semoga jabatan yang kau banggakan itu memberimu kebahagiaan sejati. Dan ingat, kau bukan hanya menceraikanku karena status MU, kau juga menelantarkan darah dagingmu sendiri. Tanpa menunggu Bagas berkata apa-apa lagi, Rinjani berbalik. Warga yang semula menonton kini mulai bersimpati. Bapak Handoko, ketua RT yang tadinya hanya diam, maju dan menepuk bahu Rinjani. Sabar, Nak Rinjani. Kamu wanita yang baik. Warga di sini menyaksikan semua ini. Kami semua tahu siapa yang berjuang dan siapa yang lupa diri. Di tengah tangisan Lintang dan isak tangis samar Kirana, Rinjani berjalan menuju mobil sewaan yang sudah menunggu. Beberapa ibu-ibu menangis haru, memeluk Rinjani, dan mengutuk Bagas yang kini berdiri kaku. Wajahnya memerah karena malu bercampur marah. Di dalam mobil, Rinjani melihat Bagas dari kaca spion. Bagas tidak bergerak, hanya berdiri sombong di tengah halaman, seolah telah memenangkan sebuah piala. Padahal ia baru saja kehilangan keluarga dan harga dirinya di mata masyarakat yang jujur. Perjalanan dari desa Cempaka menuju rumah orang tua Rinjani di kota senja terasa sangat panjang dan sunyi. Rinjani duduk di kursi belakang mobil sewaan, memeluk Kirana dan Lintang erat-erat. Air mata yang tadi ia tahan mati-matian di hadapan Bagas kini mengalir deras,
membasahi kepala Lintang yang tertidur di bahunya. Kirana, putri sulungnya yang peka, mendongak. Matanya yang sembab menatap Rinjani. Ibu, ayah beneran jahat ya? Kita tidak akan kembali ke rumah itu lagi. Pertanyaan polos Kirana menghantam hati Rinjani seperti palu godam. Ia menutup mata, mencoba menelan sakitnya. Tidak, sayang, kita tidak akan kembali. Tapi ayah tidak jahat, dia hanya sedang sakit hati. Kita doakan saja ayah cepat sembuh. Rinjani tahu ia berbohong. Bagas tidak sakit, Bagas hanya angkuh. Tapi ia tidak ingin Kirana tumbuh dengan membenci ayahnya. Ketika mobil akhirnya berhenti di depan rumah kontrakan Laila Sari, Rinjani memutuskan untuk menumpang di rumah sahabatnya dulu. Tidak ingin langsung membebani orang tuanya. Rinjani merasa semua energinya terkuras habis. Laila sudah menunggu di teras. Melihat Rinjani turun dari mobil dengan wajah hancur dan anak-anak yang lesu, Laila segera berlari memeluknya. Rin, ya ampun, kenapa bisa separah ini? Bagas benar-benar brengsek. Laila memeluk Rinjani, air matanya ikut menetes. Rinjani tidak bisa berkata apa-apa. Ia ambruk. Ia menangis sekeras-kerasnya di pelukan Laila, melepaskan semua rasa malu, sakit hati, dan frustrasi yang ia pendam. Selama seminggu pertama di rumah Laila, Rinjani bagaikan mayat hidup. Ia menolak keluar kamar, menolak menjawab telepon dari orang tua atau tetangga, bahkan hampir tidak menyentuh makanan. Ia hanya menatap langit-langit, mempertanyakan hidupnya. Apa salahku? Lah? Apa karena aku tidak tamat kuliah? Apa karena aku tidak bekerja di kantor berpendingin udara? Dulu, dia bilang dia cinta aku apa adanya. Kenapa selembar SK bisa mengubahnya menjadi monster? Rinjani berbisik pada Laila suatu malam. Laila duduk di sisi kasur. Rin, ini bukan tentang dirimu. Ini tentang kelemahan karakter Bagas. Dia hanya pecundang yang tidak bisa memikul tanggung jawab status barunya. Dia menggunakan PPPK sebagai alasan untuk menyingkirkan orang-orang yang dia anggap rendah. Jangan salahkan dirimu. Namun, kata-kata Laila tidak mampu menembus tembok keputusasaan Rinjani. Ia merasa malu. Malu pada orang tua. Malu pada tetangga yang menyaksikan pengusirannya. Dan yang terberat, malu pada Kirana. Titik baliknya datang pada hari ke-8. Kirana, yang biasanya periang, mendekati ibunya yang terbaring. Ibu, Kirana lapar. Kata Kirana lirih. Lintang di sampingnya mulai merengek. Rinjani bangun, menatap wajah kedua anaknya yang terlihat kusam dan kurang terawat. Ia melihat bayangan dirinya sendiri di mata Kirana. Putus asa, lemah, dan menyedihkan. Tiba-tiba, Rinjani merasa tersengat. Ia adalah seorang ibu. Ia tidak punya hak untuk larut dalam kesedihan sementara ada 2 nyawa kecil yang bergantung padanya. Jika ia hancur, anak-anaknya juga hancur. Rinjani bangun, menuju cermin. Ia melihat pantulan dirinya. Seorang wanita yang dicampakkan, terlihat tua sebelum waktunya, dengan baju lusuh dan mata bengkak. Tidak, bisik Rinjani pada pantulannya sendiri. Aku tidak boleh begini. Bagas mencabut harga diriku, tapi aku tidak boleh membiarkan dia mencabut semangatku. Ia memanggil Laila, yang sedang menyiapkan sarapan dengan cemas. La, terima kasih sudah menampung kami. Tapi aku tidak bisa terus begini. Aku harus bangkit. Aku harus bekerja. Laila tersenyum haru. Itu baru Rinjani yang ku kenal. Rinjani mengambil ponselnya. Ia membuka media sosial yang sudah lama ia abaikan. Di sana, ia menemukan ratusan pesan masuk, notifikasi, dan tagar yang mengejutkan. Rinjani terperangah. Laila yang melihat ekspresi terkejut Rinjani segera menjelaskan. Rin, video pengusiranmu di depan warga itu viral, jelas Laila. Bapak Handoko sempat merekam adegan itu karena terkejut. Video itu diunggah salah satu warga dan meledak. Semua orang marah pada Bagas. Bahkan sudah ada tagar Justice for Rinjani. Rinjani membaca komentar-komentar yang berdatangan. Astagfirullah. Suami macam apa itu? Melupakan jasa istri demi selembar kertas.
Kasihan anak-anaknya. Pak Bagas itu pecundang sejati. Mbak Rinjani, jangan sedih. Anda sudah cantik luar dalam. Rezeki Anda akan datang dari arah lain. Banjir simpati ini tidak hanya berupa kata-kata. Beberapa pengusaha kecil di kota lain mengirimkan pesan kepada Laila, menawarkan bantuan modal. Bahkan ada seorang pengusaha skincare terkenal yang menawarkan Rinjani menjadi reseller dengan modal awal ditanggung. Mereka mengira aku mengemis simpati, kata Rinjani. Hatinya bercampur aduk antara haru dan malu. Tidak, Rin. Mereka melihat ketulusan pengorbananmu dan kekejaman Bagas. Ini bukan tentang simpati. Ini tentang keadilan moral. Mereka ingin kamu bangkit. Laila memegang bahu Rinjani. Di tengah semua tawaran bantuan finansial itu, Rinjani membuat keputusan penting. Aku tidak akan mengambil uang tunai dari mereka. Lah, aku tidak mau dituduh memanfaatkan aibku untuk kekayaan. Tapi aku akan menerima tawaran produk. Aku akan membuktikan, tanpa Bagas dan tanpa gajinya, aku bisa menghidupi kedua anakku dengan hasil keringatku sendiri. Rinjani memutuskan untuk menerima tawaran menjadi reseller produk skincare dan juga menjual frozen food yang ia masak sendiri, menggabungkan keterampilan memasak lamanya dengan dunia bisnis yang lebih modern, daring. Tekadnya kini bulat. Ia menatap Kirana dan Lintang yang sedang bermain di ruang tamu Laila. Kirana, Lintang, mulai sekarang, ibu akan kerja lebih keras lagi. Tapi ibu janji, ibu akan selalu tersenyum. Kita tunjukkan pada ayah bahwa ibu tidak akan pernah jatuh, batin Rinjani. Ia mulai belajar lagi. Dengan bantuan Laila, Rinjani belajar cara menggunakan media sosial untuk promosi, membuat foto produk yang menarik, dan mengelola keuangan sederhana. Ia tidak lagi peduli dengan rasa malunya. Rasa sakit dan marah pada Bagas kini ia ubah menjadi energi positif untuk membangun masa depan anak-anaknya. Rinjani tahu, Bagas menceraikannya karena menganggapnya tidak selevel. Maka, balas dendam terbaiknya bukanlah dengan menghina Bagas, tetapi dengan menaikkan level dirinya sendiri jauh melampaui Bagas. Dia mengubah penampilannya. Ia mulai merawat diri, menggunakan produk skincare yang ia jual, berpakaian lebih rapi, dan yang paling penting, tatapan matanya kembali tajam dan penuh semangat. Rinjani si penjual gorengan yang rapuh kini telah berubah menjadi Rinjani si entrepreneur yang bersemangat. Melihat transformasi Rinjani dalam waktu singkat, Laila tersenyum lega. Kau siap untuk menguasai dunia, Rin. Bagas akan menyesal melihat siapa yang dia buang. Rinjani hanya tersenyum tipis. Penyesalan Bagas bukan tujuanku. Lah. Kebahagiaan anak-anakku adalah segalanya. Rinjani menamakan brand barunya, Sekar Jelita, gabungan nama kedua putrinya, Kirana Sekar Ayu dan Lintang Jelita. Nama ini menjadi jimat, pengingat harian bahwa setiap tetes keringatnya adalah demi dua nyawa kecil yang bergantung padanya. Jika Bagas mencampakkannya demi status, Rinjani bertekad menciptakan statusnya sendiri. Langkah pertama Rinjani adalah transformasi citra diri. Berkat modal moral dan beberapa produk skincare yang ia dapat dari tawaran kolaborasi, Rinjani mulai merawat dirinya. Ia mengganti daster kumal dengan blus dan celana yang rapi. Di depan cermin, ia berlatih tersenyum lagi. Senyum itu bukan lagi senyum pasrah, melainkan senyum percaya diri seorang pejuang. Aku harus terlihat seperti pengusaha, bukan seperti korban. Tekadnya pada Laila. Laila, yang kini berperan sebagai manajer dan fotografer amatir, mengajarkan Rinjani seluk-beluk social media marketing. Rinjani yang dulunya hanya tahu mengunggah foto dagangan gorengan di grup chat ibu-ibu, kini belajar membuat konten video yang berkualitas. Puncak dari transformasi digitalnya adalah video yang ia buat sebagai testimoni jujur tentang kebangkitannya. Ia mengambil seragam korpri milik Bagas yang masih tersimpan rapi dan menaruhnya di atas meja. Dulu, seragam ini adalah impian kami. Aku bekerja keras, berjualan dari subuh, menukar perhiasan demi membelikan seragam ini, katanya dalam video, suaranya tenang tapi tajam. Tapi, seragam ini juga yang membuatku kehilangan segalanya. Suamiku menganggap statusku sebagai penjual kue tidak selevel dengan status barunya sebagai PPPK. Aku diusir, diceraikan,
dan dipermalukan di depan warga. Rinjani menatap kamera dengan tatapan lurus. Mungkin bagi suamiku, aku adalah istri yang memalukan. Tapi aku tidak butuh status yang diberikan orang lain. Aku ciptakan statusku sendiri. Statusku sekarang adalah ibu yang mandiri dan pemilik, Sekar jelita. Aku tunjukkan, status sejati wanita itu ada di sini, katanya, menunjuk ke hatinya, di mana ia menemukan harga dirinya, bukan dari gaji pasangannya. Video itu meledak dalam semalam. Viewers melonjak, diikuti banjir pesanan. Warganet tidak hanya membeli produk, mereka membeli semangat Rinjani. Meskipun kesuksesan datang cepat di media sosial, realitas harian Rinjani tetaplah perjuangan keras. Ia memulai hari jam 3 pagi. Dapur kontrakan Laila disulap menjadi workshop pembuatan frozen food premium. Tangan Rinjani tidak hanya meracik bumbu rahasia, tetapi juga merespons chat pelanggan yang tiada henti. Kirana, 7 tahun, dan Lintang, 4 tahun, adalah prioritasnya. Tetapi mereka juga menjadi saksi bisu betapa sibuknya sang ibu. Suatu sore, Rinjani harus menolak ajakan Kirana untuk bermain di taman. Maafkan ibu, sayang. Ibu harus menyelesaikan pesanan reseller dari Bandung. Kalau ini sukses, kita bisa cepat punya rumah sendiri. Kirana duduk di pojok, memeluk lututnya. Dulu, waktu ayah masih honorer, ayah punya waktu untuk kita, Bu. Sekarang ibu sibuk terus. Kalimat polos Kirana menusuk hati Rinjani. Ia menangis diam-diam di balik tumpukan risoles. Ia menyadari, dalam usahanya membangun kemandirian, ia harus mengorbankan waktu berharga bersama anak-anak. Namun, ia meyakinkan dirinya, pengorbanan ini adalah investasi masa depan. Untuk mengatasi ini, Rinjani mulai memberdayakan anak-anak dalam batas yang sesuai. Kirana diajari cara menyortir label pengiriman. Lintang diajak menemani Rinjani saat mengambil stok. Ini membuat mereka merasa dilibatkan dan mengurangi rasa kehilangan waktu bersama ibu. Rinjani juga berani mengambil keputusan finansial besar. Ia mempekerjakan seorang helper paruh waktu, seorang ibu tunggal lain dari lingkungan Laila, untuk membantu produksi dan mengantar anak-anak ke sekolah. Ini adalah langkah entrepreneurship sejati berinvestasi untuk memperbesar kapasitas dan menciptakan lapangan kerja. 6 bulan berselang, Sekar Jelita, bukan lagi bisnis rumahan. Rinjani berhasil menyewa sebuah ruko di lokasi strategis yang ia jadikan kantor pusat sekaligus mini studio untuk siaran langsung. Ia mempekerjakan 3 karyawan tetap dan memiliki puluhan reseller di berbagai kota. Rinjani tidak hanya sukses finansial, ia sukses secara reputasi. Ia diundang sebagai narasumber di seminar UMKM lokal, menceritakan kisah kebangkitannya. Pada salah satu acara komunitas, Rinjani bertemu dengan Bapak Handoko, Ketua RT di Desa Cempaka, yang sekarang menjabat di Dewan Penasihat UMKM. Nak Rinjani, subhanallah, kamu seperti melihat orang yang berbeda. Bapak Handoko menjabat tangan Rinjani erat. Kami di Cempaka bangga melihatmu. Video itu membawa berkah. Kami semua tahu siapa yang berjuang dan siapa yang bermental kerupuk. Bapak Handoko lalu berbisik dengan nada iba. Bagas, nak, kehidupannya tidak sebagus yang dia pamerkan. Dia ada masalah di kantor, dugaan penyalahgunaan dana. Reputasinya hancur karena cerita pengusiran itu. Tidak ada yang mau bergaul dengannya. Bahkan, wanita yang ia banggakan itu meninggalkannya karena Bagas tidak bisa memberinya kemewahan seperti yang ia harapkan. Rinjani mendengarkan tanpa ekspresi. Tidak ada rasa puas, hanya rasa lega. Ia telah memenangkan pertempuran harga diri. Saya doakan Bapak Handoko sehat selalu. Tolong sampaikan pada warga Cempaka, saya baik-baik saja dan saya berterima kasih atas dukungan mereka. Jawab Rinjani diplomatis, menghindari membicarakan Bagas lebih lanjut. Rinjani Ayu Pertiwi kini memiliki segalanya yang dulu ia inginkan. Kemandirian, harga diri, dan yang terpenting, senyum bahagia dari kedua putrinya yang kini bisa mendapatkan apapun yang mereka butuhkan. Ia membuktikan bahwa gelar terhormat bukanlah dari SK, melainkan dari kerja keras dan karakter. 1 tahun setelah pengusiran yang memalukan,
kehidupan Rinjani telah berputar 180 derajat. Sekar Jelita tidak hanya bertahan, tetapi juga telah membuka cabang di 2 kota tetangga. Rinjani kini sering bepergian, bukan lagi sebagai pedagang yang menggendong barang, melainkan sebagai narasumber yang berbagi kisah inspiratif. Rinjani dan kedua putrinya, Kirana dan Lintang, kini menempati sebuah rumah kecil yang asri, dibeli atas nama Rinjani sendiri. Kirana sudah lebih ceria, dan Lintang tumbuh sehat. Rinjani bisa menyekolahkan mereka di sekolah swasta terbaik, dan memastikan kebutuhan mereka terpenuhi tanpa harus menghitung setiap lembar rupiah. Suatu hari, Rinjani dijadwalkan mengisi seminar di sebuah gedung pertemuan kota. Tema seminarnya adalah Kemandirian Wanita, Membangun Status Tanpa Ketergantungan Pasangan. Ini adalah acara yang cukup besar, dihadiri oleh banyak pejabat dan komunitas UMKM. Rinjani, mengenakan busana muslimah yang elegan dan profesional, tiba di lokasi dengan mobil operasional barunya, yang ia beli tunai, ditemani Laila yang kini menjadi manajer keuangannya. Saat Rinjani sedang bersiap di ruang tunggu VIP, ia menerima pesan dari Laila. "Rin, aku baru lihat di area parkir. Ada mobil dinas Satpol PP yang parkir di belakang mobil kita. Aku melihat dia." Rinjani tahu siapa dia yang dimaksud Laila. Jantungnya sempat berdesir, tetapi tidak lagi karena sakit, melainkan karena persiapan menghadapi momen yang pasti akan tiba ini. "Biarkan saja. Lah, dia bukan urusan kita lagi. Fokus pada seminar," jawab Rinjani, mengatur napasnya. Sementara itu, Bagas Pranata benar-benar mengalami kejatuhan. Setelah menceraikan Rinjani, ia sempat hidup senang dengan wanita barunya, yang ia banggakan sebagai selevel. Namun, hubungan itu kandas setelah wanita itu menyadari Bagas tidak sekaya atau sehebat yang ia gembar-gemborkan. Skandal viral pengusiran Rinjani juga mencoreng reputasinya. Bagas kini harus menghadapi pemeriksaan internal di kantor terkait dugaan korupsi kecil-kecilan. Pangkat dan gajinya ditahan. Status PPPK yang dulu ia banggakan kini terasa seperti beban yang membuatnya diawasi. Bagas hadir di seminar itu karena diperintahkan atasan untuk belajar dari tokoh inspiratif UMKM lokal. Ia duduk di barisan belakang, berusaha tidak terlihat. Ketika pembawa acara memanggil nama Rinjani, Bagas terkejut. Ia melihat sosok di atas panggung itu, seorang wanita dengan aura percaya diri yang memukau, pembawaannya tenang, senyumnya tulus, dan cara bicaranya meyakinkan. Itu adalah Rinjani, mantan istrinya. Tapi ia adalah Rinjani yang berbeda, Rinjani yang sukses. Bagas membandingkan Rinjani yang sekarang dengan Rinjani yang ia campakan. Rinjani dulu penuh keringat minyak goreng, daster rumahan, mata lelah. Rinjani sekarang pakaian branded, meski lokal, kulit terawat, memimpin podium. Selama Rinjani menyampaikan presentasinya, Bagas merasa seolah setiap kata yang keluar dari mulut Rinjani adalah palu yang menghantam kesombongannya. "Dulu, saya dicampakan karena dianggap tidak selevel. Harga diri saya direnggut di depan umum. Tapi percayalah, ibu-ibu sekalian, titik terendah adalah landasan peluncuran terbaik. Saya berterima kasih kepada mantan suami saya," kata Rinjani, jeda sejenak, menatap ke arah audiens, tanpa mencari Bagas. "Karena beliau telah memaksa saya untuk menemukan kekuatan yang bahkan tidak saya sadari saya miliki. Saya buktikan, status sejati wanita bukan diukur dari SK suaminya, tetapi dari SK yang ia tanda tangani sendiri untuk usahanya." Seluruh ruangan berdiri dan bertepuk tangan meriah. Bagas hanya bisa menunduk. Tangannya gemetar. Setelah seminar selesai, Rinjani dikerumuni wartawan dan penggemar. Saat ia berjalan menuju pintu keluar, Bagas memberanikan diri. Ia menerobos kerumunan dan menghadang Rinjani. "Rinjani, tunggu!" Rinjani berhenti. Ia menoleh perlahan. Ia melihat Bagas. Seragam PPPK-nya terlihat kusut, wajahnya tampak kuyu, dan tatapan matanya menyimpan penyesalan. "Selamat, Bang Bagas. Senang melihat Anda di sini," kata Rinjani, formal dan dingin. Bagas tidak peduli dengan formalitas. "Rinjani, aku tidak menyangka kamu bisa sejauh ini.
Kamu terlihat luar biasa. Terima kasih. Anda juga terlihat. PPPK, jawab Rinjani, menekankan kata PPPK dengan senyum tipis. Rinjani, dengarkan aku. Aku datang bukan hanya untuk mengucapkan selamat. Aku ingin minta maaf. Aku bodoh. Aku hilaf. Aku terbutakan oleh status. Aku salah besar menceraikanmu. Aku ingin memperbaiki semuanya. Bagas menunduk. Air matanya mulai menetes. Aku sudah memohon ampun pada orang tuamu. Air mata Bagas adalah pembalasan yang manis. Tetapi Rinjani tidak merasakan kepuasan. Ia hanya merasakan iba. Seperti melihat seorang asing yang terluka. Memperbaiki? Apa yang mau Anda perbaiki, Bagas? Tanya Rinjani. Suaranya tetap tenang. Anda menghancurkan harga diri saya di depan ratusan orang. Anda menelantarkan 2 anak perempuan Anda di saat kami paling rapuh. Anda pikir, maaf, bisa membangun kembali kehancuran yang Anda ciptakan. Aku janji, Rinjani, kita bisa rujuk. Kita bisa kembali seperti dulu. Aku akan menjadi suami yang baik. Aku akan memberikan kehidupan yang layak. Bagas memohon, mencoba meraih tangan Rinjani. Rinjani menepis tangannya perlahan. Anda sudah memberikan saya kehidupan yang layak, Bagas, kata Rinjani, menatap lurus ke mata Bagas. Anda memberikan saya satu hal paling berharga, kemandirian. Karena Anda mengusir saya menemukan bahwa saya tidak butuh status Anda untuk menjadi bahagia. Rinjani menoleh ke arah Laila yang kini mendekat. Ia mengakhiri pertemuannya dengan Bagas dengan kalimat yang menusuk. Silakan menikmati status PPPK Anda. Saya sudah menemukan status saya sendiri. Kita sudah tidak selevel, Bagas. Dan kali ini, perbedaannya bukan di kertas SK, tapi di hati. Selamat tinggal. Rinjani berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan Bagas yang terpuruk, menyadari bahwa ia baru saja kehilangan berlian demi mengejar emas imitasi. Setelah Rinjani pergi meninggalkan Bagas di koridor gedung seminar, Bagas tidak bisa bergerak. Kata-kata Rinjani, kita sudah tidak selevel, Bagas. Bergema di benaknya, ironisnya, kini dengan arti yang terbalik total. Rinjani yang ia buang kini adalah wanita sukses yang independen, dihormati, dan penuh martabat. Bagas yang ia tinggali kini adalah pegawai bermasalah, di bawah pengawasan, dan ditinggalkan oleh wanita yang ia anggap selevel. Bagas sadar, pertemuan singkat itu tidak cukup. Ia harus memenangkan Rinjani kembali, bukan karena cinta yang tulus, melainkan karena ia membutuhkan stabilitas, modal, dan reputasi bersih yang Rinjani kini miliki. Bagas yakin, Rinjani masih menyimpan cinta lama untuknya. 2 hari kemudian, Bagas datang ke ruko, sekar jelita. Ia tidak datang sendirian. Ia membawa ibunya dan adik perempuannya. Sengaja melibatkan keluarga untuk menekan Rinjani secara emosional. Rinjani, yang sedang memimpin rapat pemasaran di lantai 2, terkejut saat Laila berbisik. Rin, ada Bagas. Dan dia bawa ibunya. Rinjani menarik napas, mengatur emosinya. Ia tidak ingin membuat keributan di tempat kerjanya. Ia turun dengan tenang. Di ruang tamu ruko yang kini disulap menjadi ruang pamer produk, Bagas berdiri canggung. Ibunya, Ibu Pranata, menangis dramatis begitu melihat Rinjani. Rinjani, nak, ampuni anak ibu. Bagas memang bodoh. Nak, tapi dia menyesal. Dia sangat menyesal. Kami datang untuk memohon. Pulanglah, nak. Kasihan cucu-cucu ibu. Isak Ibu Pranata mencoba meraih tangan Rinjani. Rinjani menjabat tangan Ibu Pranata dengan sopan, tetapi menjaga jarak. Ibu Pranata, senang ibu datang. Mari duduk. Tapi saya tidak bisa pulang. Ini rumah saya sekarang, Bu. Bagas mengambil kesempatan itu. Ia berlutut di lantai ruko yang mengilap, di depan Rinjani dan Laila, serta beberapa karyawan Rinjani yang kini terdiam. Rinjani, demi Allah, aku menyesal. Aku minta maaf karena aku pengecut. Aku lupa bahwa kamu yang selalu menemaniku. Aku janji,
Aku akan jadi kepala keluarga yang baik. Aku akan berhenti dari Satpol PP dan kita akan membangun bisnis bersama. Bisnismu ini hebat, Rin. Kita bisa membuatnya lebih besar lagi. Kata-kata Bagas terdengar tulus, tetapi Rinjani mendengar nada lain, ketamakan. Bagas tidak ingin rujuk karena cinta. Ia ingin mengambil alih kesuksesan Sekar Jelita. Rinjani menatap lurus ke mata mantan suaminya yang kini berlutut. Ia ingat bagaimana Bagas meninggalkannya menangis di depan warga. Bagaimana Kirana memeluknya dan memanggil ayahnya. Jahat. Bang Bagas. Rinjani berbicara pelan. Suaranya mengandung kekuatan yang tidak pernah ia miliki setahun lalu. Tolong berdiri. Jangan merendahkan diri seperti ini di tempat kerja saya. Bagas menolak. Aku tidak akan berdiri sampai kamu mau memaafkanku dan mau kembali, Rin. Rinjani tersenyum tipis. Senyum yang menghancurkan. Anda menceraikan saya karena saya tidak selevel dengan status PPPK Anda. Anda menceraikan saya di depan ratusan orang untuk mempermalukan saya. Rinjani mendekat, tetapi tidak menyentuh Bagas. Anda datang ke sini, di tempat yang saya bangun sendiri, di hadapan ibu Anda, untuk meminta maaf. Saya memaafkan Anda, Bagas. Saya memaafkan kebodohan dan keangkuhan Anda. Rinjani berhenti sejenak, membuat semua orang menahan napas. Tapi memaafkan tidak sama dengan kembali. Kenapa, Rin? Kita bisa bahagia lagi. Bagas memohon. Tidak, Bagas. Kita tidak bisa. Kebahagiaan saya bukan lagi berada di orbit Anda. Ketika Anda mengusir saya, Anda memberikan saya pelajaran paling berharga. Bahwa saya mampu. Saya punya harga diri. Dan harga diri itu, Bang, jauh lebih mahal daripada status PPPK Anda dan jauh lebih berharga daripada janji rujuk Anda yang palsu. Ia melanjutkan dengan nada yang lebih tegas. Saya tidak butuh uang atau status Anda. Saya punya segalanya yang saya butuhkan, dan saya mendapatkannya sendiri. Saya mendapatkan rumah yang tidak bisa Anda usir. Saya mendapatkan penghasilan yang tidak perlu saya minta, dan yang terpenting, saya mendapatkan kepercayaan diri yang tidak bisa Anda hancurkan lagi. Ibu Pranata ikut menimpali. Tapi cucu-cucu ibu, Rinjani, mereka butuh ayah. Rinjani menoleh ke Ibu Pranata. Anak-anak saya butuh ketenangan, Bu. Mereka butuh sosok ibu yang kuat. Dan Bagas, setahun lalu, bukan hanya gagal menjadi suami, tapi gagal menjadi seorang ayah. Saya tidak akan mempertaruhkan kebahagiaan anak-anak saya lagi hanya demi status, punya ayah, yang tidak bertanggung jawab. Bagas akhirnya bangkit. Wajahnya benar-benar hancur. Ia tahu, ia telah kalah total. Bukan kalah harta, tetapi kalah martabat. Jadi, ini sudah final? Tanya Bagas. Suaranya nyaris tak terdengar. Ini adalah akhir yang bahagia bagi saya. Bagas, kata Rinjani. Silakan urus hidup Anda. Dan jika Anda benar-benar peduli pada anak-anak Anda, jadilah pribadi yang jujur dan berkarakter. Itu satu-satunya warisan yang bisa Anda berikan kepada mereka. Bagas, Ibu Pranata, dan adik perempuannya pergi dalam keheningan yang memalukan. Rinjani hanya berdiri tegak, menyaksikan mereka pergi. Klimaks emosional telah usai. Rinjani menang, bukan dengan air mata atau amarah, melainkan dengan ketenangan dan kemandirian. Waktu memiliki cara unik untuk membalikan takdir, dan bagi Rinjani Ayu Pertiwi, 3,5 tahun adalah kurun waktu yang cukup untuk membuktikan bahwa penderitaan yang ia alami hanyalah pupuk bagi pertumbuhannya. Di usia 34 tahun, ia bukan hanya sukses, ia adalah sebuah fenomena. Rinjani kini adalah pemilik dan Chief Executive Officer, CEO, dari Sekar Jelita Group, sebuah perusahaan yang tidak hanya menjual frozen food dan kosmetik di pasar daring, tetapi juga telah memiliki 3 outlet fisik yang tersebar di kota-kota satelit. Keberhasilan terbesarnya adalah produk frozen food buatannya berhasil menembus pasar retail modern dan kini dipajang di deretan pendingin supermarket yang dulu ia kunjungi dengan uang pas-pasan. Ia sudah bisa membeli mobil mewah dan membangun rumah impian 2 lantai di kawasan elit, yang ia sepinya dan rancang sendiri,
Sebuah simbol kemandirian absolut yang tidak memerlukan izin atau tanda tangan seorang pria. Pada malam peluncuran produk terbarunya, sebuah acara formal yang dihadiri oleh pejabat dinas UMKM dan perwakilan bank, Rinjani berdiri di atas podium. Gaun batiknya elegan, rambutnya tertata rapi, dan matanya memancarkan ketenangan seorang pemimpin sejati. Ia memberikan pidato sambutan dengan lancar, berbicara tentang resiliensi dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Banyak orang berpikir, status adalah segalanya. Ujarnya, tatapannya menyapu ruangan. Saya pernah kehilangan segalanya karena status. Tapi saya belajar, status sejati kita bukanlah apa yang diberikan pemerintah, melainkan apa yang kita bangun dari puing-puing kehancuran. Status sejati adalah kemampuan kita untuk berdiri tegak dan menciptakan rezeki bagi orang lain. Laila Sari, yang kini menjadi tangan kanan Rinjani dan pemegang saham kecil di perusahaan, tersenyum bangga di barisan depan. Ia mengingat Rinjani yang dulu hampir tidak bisa memegang ponsel pintar, kini dengan lancar bernegosiasi dengan manajer bank. Kesuksesan Rinjani adalah kesuksesan bersama yang didasarkan pada kesetiaan, bukan pengkhianatan. Di tengah puncak kesuksesan ini, kabar lain datang dari Desa Cempaka, kabar yang menegaskan kejatuhan Bagas. Bagas Pranata akhirnya dipindah tugaskan ke sebuah pos terpencil. Tidak ada kenaikan pangkat, dan penyelidikan internal atas dugaan penyalahgunaan dana sempat menahan sebagian gajinya selama berbulan-bulan. Ia telah mencapai titik jenuh. Tanpa Rinjani yang mengelola keuangannya, hidup Bagas kacau namun, ia memutuskan untuk menikah lagi. Bukan dengan wanita selevel yang ia banggakan, melainkan dengan seorang wanita yang bekerja sebagai staf administrasi di kantornya. Pernikahan itu diadakan secara sederhana dan cepat. Ironisnya, resepsi pernikahan Bagas dan istri barunya diadakan di balai desa, balai yang sama tempat Bagas sering membanggakan seragam korprinya dulu. Suasana resepsi sangat kontras dengan acara peluncuran produk Rinjani. Hanya dihadiri kerabat dekat. Bapak Handoko, Ketua RT, hadir dengan ekspresi canggung. Ia melihat seragam korpri Bagas yang kini terlihat lusuh dan wajah Bagas yang tampak menua dan lelah. Saya dengar, Kirana dan Lintang pintar sekali sekarang. Gas, ujar Bapak Handoko tanpa basa-basi. Bagas hanya menunduk. Iya, Pak. Rinjani mengurus mereka dengan baik. Dia tidak hanya mengurus dengan baik. Gas. Dia membangun perusahaan. Tegas Bapak Handoko. Saya harap kamu mengerti sekarang. Selembar SK itu tidak akan pernah bisa membeli harga diri dan kesetiaan. Bagas hanya bisa mengangguk pasrah. Ia menyadari, setiap kali ia mengenakan seragam kebanggaannya, seragam itu berteriak tentang penyesalannya. Status yang ia kejar kini hanya menjadi penanda kegagalan pribadinya. Ia kehilangan cinta sejati, dipertukarkan dengan keangkuhan yang rapuh, dan ia tidak pernah lagi bisa mengklaim kehangatan dari rumah yang ia usir. Beberapa bulan setelah pernikahan Bagas, Kirana, yang sudah bisa berpikir kritis, bertanya pada Rinjani. Ibu, kenapa ayah tidak pernah datang ke rumah kita yang baru? Apakah dia masih malu dengan pekerjaannya? Rinjani memeluk putrinya. Ayah tidak malu. Sayang. Ayahnya. Ayah sedang mencari tahu apa yang benar-benar dia inginkan dalam hidup. Ibu yakin suatu saat ayah akan menemukan jalannya. Meskipun Rinjani telah melarang Bagas datang tanpa konseling, ia memutuskan untuk membuat satu pengecualian. Rinjani mengirimkan surat resmi, melalui pengacara, yang menyatakan bahwa Bagas diizinkan bertemu anak-anak di tempat umum. Namun Bagas harus memenuhi satu syarat lagi. Ia harus menulis surat yang jujur kepada anak-anaknya. Beberapa minggu kemudian, Bagas mengirimkan surat itu. Rinjani membacanya terlebih dahulu. Surat itu singkat, tidak memohon rujuk, melainkan hanya berisi penyesalan yang jujur. Ayah bodoh, nak. Ayah kehilangan ibu dan kalian karena ayah terlalu sombong dengan selembar kertas. Ayah minta maaf. Kalian adalah harta yang jauh lebih berharga daripada semua jabatan di dunia ini. Air mata Rinjani menetes saat membaca surat itu. Bukan air mata sedih, melainkan air mata penutup. Ia akhirnya merasa bebas sepenuhnya, karena Bagas telah mengakui kesalahannya, membebaskan Rinjani dari rasa bersalah.
Rinjani memutuskan. Ini adalah penutup yang Kirana dan Lintang butuhkan. Panggung terakhir cerita ini bukan di ruang sidang atau di hadapan Bagas, melainkan di kediaman mewah Rinjani. Rinjani sedang menyiapkan makan malam bersama Kirana dan Lintang. Lintang membantu menyusun piring, dan Kirana membantu menyiapkan bahan frozen food dari Sekar Jelita. "Ibu, kalau sudah besar, Kirana mau jadi seperti ibu," kata Kirana dengan mata berbinar. "Mau jadi pengusaha?" tanya Rinjani. "Iya, pengusaha yang hebat dan mandiri, yang tidak butuh siapapun untuk bahagia," jawab Kirana tegas. Rinjani memeluk putrinya erat-erat. Ia melihat cerminan dirinya yang lama dan yang baru dalam diri Kirana. Ia tersadar, ia tidak hanya menyelamatkan dirinya, tetapi ia telah mendefinisikan ulang apa arti kekuatan dan kesuksesan bagi generasi putrinya. Rinjani tidak lagi mengharapkan kehadiran pria dalam hidupnya. Ia terlalu bahagia dan sibuk dengan kerajaan yang ia bangun. Ia tahu, jika nanti ia bertemu pasangan, itu haruslah pria yang menghargai statusnya sebagai CEO, sebagai ibu yang kuat, dan sebagai wanita yang telah menemukan harga dirinya sendiri. Akhir cerita Rinjani, ratu yang menciptakan statusnya sendiri. Rinjani Ayu Pertiwi, si penjual gorengan yang diusir di depan umum, kini telah menyelesaikan perjalanannya. Ia membuktikan bahwa kertas SK hanyalah izin untuk bekerja, sementara harga diri adalah izin untuk hidup bahagia. Bagas kehilangan segalanya karena berpegangan pada status yang rapuh. Sementara Rinjani, yang tidak punya apa-apa, menciptakan status tertinggi, status CEO yang kaya karakter, dihormati masyarakat, dan disayangi anak-anaknya. Ia adalah ratu yang memegang mahkotanya sendiri, tanpa perlu pangeran dari balai kota. Dan itulah kemenangan paling manis yang bisa ia raih.